Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnu Fatimah, NIM 220148. Saya dari kelas RA7. Oke, langsung saja kita jelaskan materi yang pertama, yaitu membangun kerjasama tim. Kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang, dari dunia bisnis hingga di kehidupan kita sehari-hari. Untuk membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis, itu membutuhkan pemahaman dan strategi yang tepat. Nah, untuk itu pentingnya kerjasama tim, yaitu yang pertama ada efisiensi. Efisien yaitu kerja tim memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara merata, sehingga pekerjaan terselesaikan lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu kreativitas. Bertukar ide dan perspektif dari berbagai anggota tim dapat memicu ide-ide kreatif dan solusi inovatif. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi atau dukungan dan kolaborasi antara anggota tim dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan dedikasi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu karakteristik tim yang efektif. Yang pertama ada komunikasi terbuka, yang kedua ada kepercayaan, yang ketiga ada tujuan bersama, yang keempat ada sinergi. Yang pertama yaitu komunikasi terbuka. Tim yang efektif memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur, memungkinkan setiap anggota untuk menyampaikan ide dan pendapat. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan antar anggota tim sangat penting untuk membangun rasa aman, saling mendukung, dan berkolaborasi yang harmonis. Yang ketiga yaitu tujuan bersama. Semua anggota tim pasti pemahaman yang sama tentang tujuan dan target yang ingin dicapai untuk menciptakan visi yang terarah. Yang keempat yaitu sinergi. Anggota tim saling melengkapi dan bekerja sama secara efektif, menghasilkan hasil yang lebih besar dari jumlah individu. Selanjutnya yaitu membangun kepercayaan dalam tim. Yang pertama ada transparansi, jujur, dan terbuka dalam komunikasi, berbagai informasi secara adil dan transparan. Yang kedua yaitu empati, yaitu mencoba memahami perspektif orang lain, mendengarkan dengan seksama, dan menunjukkan rasa peduli. Yang ketiga yaitu konsisten. Kita harus tetap konsisten dalam perilaku dan perkataan, menunjukkan bahwa integritas dapat diandalkan. Yang keempat yaitu dukungan, memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Kita bisa menarik kesimpulan dari materi yang pertama yaitu tentang membangun kerjasama tim. Kesimpulannya yaitu kerjasama tim yang efektif memerlukan komunikasi yang terbuka, kepercayaan, tujuan bersama, dan sinergi. Peran pemimpin dalam memotivasi dan mendukung tim sangat penting. Begitu juga dengan komunikasi yang jelas, mengambil keputusan bersama, serta menyelesaikan konflik yang bijak. Kreativitas dan semangat tim harus dipertahankan melalui apresiasi dan lingkungan kerja yang positif. Dengan strategi yang tepat, tim dapat bekerja lebih efisien, inovatif, dan harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Langsung saja ke materi yang kedua yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Definisi dan pentingnya motivasi kerja. Memotivasi adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan organisasi. Memotivasi yang tinggi menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Pentingnya motivasi yang tinggi membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Ini juga mengurangi pergantian karyawan.
Selanjutnya yaitu teori-teori motivasi kerja. Yang pertama, teori hierarki. Kebutuhan Maslow memahami tingkat kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Yang kedua yaitu teori dua faktor, yaitu membedakan faktor-faktor yang dapat memperbalikan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang ketiga yaitu teori X dan teori Y, yaitu menjelaskan dua perspektif manajer terhadap karyawan yang mempengaruhi pendekatan dan motivasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama, tujuan dan penghargaan. Tujuan yang jelas dan penghargaan atas kinerja yang baik memotivasi karyawan untuk mencapai hasil. Yang kedua yaitu kesempatan pertumbuhan. Pelatihan, pengembangan, dan kesempatan promosi mendorong karyawan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Suasana kerja yang positif dan kolegan yang suportif dan pemimpin yang inspiratif meningkatkan motivasi kerja. Yang keempat yaitu komunikasi dan transparansi. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu karyawan memahami peran mereka dan mendukung mereka. Definisi dan pentingnya kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan positif yang dirasakan karyawan tentang pekerjaan mereka dan lingkungan kerja. Pentingnya kepuasan kerja yang tinggi meningkatkan kinerja, retensi, dan loyalitas karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya, teori kepuasan kerja. Yang pertama, teori harapan Fromm. Karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa upaya mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu teori keadilan Adams. Karyawan membandingkan kontribusi dan penghargaan mereka dengan orang lain untuk menilai kesetaraan. Yang ketiga yaitu teori karakteristik pekerjaan Hecksman dan Oldham. Pekerjaan yang menantang, beragam, dan memberi otonomi meningkatkan kepuasan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, gaji dan manfaat. Gaji yang adil dan manfaat yang baik mendukung kepuasan karyawan. Selanjutnya, kesempatan pengembangan, peluang untuk belajar dan tumbuh secara profesional meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga yaitu pengakuan dan apresiasi. Pengakuan atas upaya dan kontribusi karyawan meningkatkan rasa menghargai. Yang keempat, hubungan antar pribadi. Hubungan kerja yang positif dengan kolega dan atasan meningkatkan kepuasan. Yang kelima yaitu keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kemampuan untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi meningkatkan kepuasan. Kesimpulan dari materi yang kedua yaitu tentang motivasi dan kepuasan kerja. Kesimpulannya, motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, retensi, dan kesejahteraan karyawan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.